Lloyd. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena Kristus. Semuanya telah kutinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus,
Terima kasih, Loy. Malam ini narasumber kita adalah Dr. Ardina Fasti. Beliau adalah tim medical dokter Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dipersilakan Dr. Ardina sekaligus memperkenalkan diri. Ya, baik. Saya ucapkan selamat malam untuk yang di Colorado. Di sini masih siang ya. Saya minta maaf sebelumnya oleh karena saya terlambat masuk, oleh karena saya tidak ada konfirmasi kapan saya bicara dan juga saya tidak diberi linknya. Jadi saya tidak tahu mau masuk kemana gitu. Barusan ditelepon oleh Dr. Henry, saya diberitahu kalau itu hari ini dan ternyata harusnya dari jam 9 ya. Saya juga tidak tahu jamnya jam berapa, jadi saya mohon maaf sebelumnya, tapi terima kasih saya telah diberikan kesempatan. Nama lengkap saya adalah Ardina Fasti, saya berasal dari Jawa Timur, kalau ada yang tahu ya, Jawa Timur, Indonesia. Dan saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sejak tahun 2013. Sekarang saya bertugas di ruang hemodialisa, atau kita mungkin tahunya ruang cuci darah. Jadi laundry-nya manusia ya. Ya, jadi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai gagal ginjal. Saya langsung share screen saja ya. Dipersilakan, dokter. Ya, gagal ginjal kronik dan pola hidup sehat. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai sakit ginjal itu sangat luas. Saya saja belajarnya berbulan-bulan ya hanya tentang ginjal. Jadi saya tidak memungkinkan untuk membahas semuanya saat ini. Mungkin nanti kalau mau ada waktu berikut ya. Jadi saya akan fokuskan untuk hari ini adalah mengenai gagal ginjal kronik. Karena saya di ruang cuci darah, jadi saya sangat concern jangan sampai saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada ya yang sampai menjalani cuci darah. Tapi kalaupun sudah ada yang menjalani, ada yang sudah sakit ginjalnya, biarlah kita belajar karena banyak hal yang bisa kita cegah supaya kita masih memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi kalau kita bicara mengenai gagal ginjal, kita harus tahu dulu mengenai organnya ya. Ginjal, seperti apa sih ginjal itu? Ginjal kita pasti tahu ada dua ya. Lokasinya di mana? Di pinggang bagian belakang, sebelah kanan dan kiri. Ini kelihatan gambarnya ya. Jadi kalau kita raba tulang iga kita yang bagian belakang, boleh diraba semuanya, pinggang belakang, tulang iga yang bagian belakang tuh tulang iganya paling bawah itu. Nah, pas di belakangnya tulang iga paling bawah itulah lokasinya ginjal ya. Tulang iga yang jadi sekitar 2 sampai 3 tulang iga paling bawah di belakang itu. Nah, jadi sebagian ginjal tertutup tulang iga, sebagian tidak. Makanya kalau kita sampai ada benturan di daerah itu bisa kena ke ginjal karena sebagian terlindungi tulang iga, sebagian tidak. Dan ginjal ini dia besarnya seperti sekepalan tangan kita ya, jadi tidak terlalu besar tapi kerjanya cukup luar biasa, tidak terlalu berat ya, hanya sekitar 120 sampai 170 gram. Dan ginjal ini kita bisa bilang ini adalah saringan ya, gampangannya bahasanya saringan. Kenapa? Karena di dalam ginjal itu ada sejumlah 1 juta hingga 1,5 juta saringan. Jadi saringan di ginjal itu kecil-kecil, sudah ginjal itu kecil, ada lagi kurang kecil-kecil tuh ginjal. Saringan. Di sekitar saringan itu banyak pembuluh darah, melingkar-lingkar ya pembuluh darahnya. Ini gambaran yang paling kanan, itu adalah gambaran mikroskopik saringan ginjal, ya itu yang disebut nefron, itu saringannya. Di nefron itu ada pembuluh darah dan juga pipa-pipa yang akan, nah kerjanya seperti apa? Saya jelaskan ya. Kerjanya yang pertama, nama juga saringan ya, jadi menyaring. Apa yang disaring? Darah, karena yang melingkar-lingkar itu darah. Jadi darah itu kalau kita makan, kita beraktivitas menghasilkan banyak sekali limbah ya. Apalagi kalau makanannya sembarangan, apalagi kalau gaya hidupnya, minumannya sembarangan. Limbahnya semakin banyak dan ginjal inilah yang luar biasa jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Dia saring, dia buang yang tidak diperlukan dan
selain dia buang tidak diperlukan, dia juga menghasilkan, ya, dia juga memproduksi dan mengatur jalannya hormon-hormon, antara lain hormon yang meningkatkan sel darah merah, hormon insulin, gitu juga ya, bukan menghasilkan. Kalau hormon insulin dihasilkan pankreas, tapi dia meregulasi hormon insulin supaya kadar gula darah kita terkontrol, ya, karena ginjalnya sudah bermasalah, jadi gula darah jadi keluar lewat ginjal, sudah rusak lagi saringannya. Kemudian ginjal juga meregulasi atau mengatur kadar asam basa, jadi supaya tubuh kita tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basa, ya. Jadi netral. Jadi tubuh kita ini netral, pH-nya kurang lebih 7,3 sampai 7,4, itu yang bagus. Kalau ginjalnya bermasalah, maka pH-nya akan turun jadi asam. Makanya badannya sakit semua, lemas, dan sebagainya. Kemudian ginjal juga mengontrol, menyaring dan mengontrol volume cairan. Jadi supaya kalau kita minumnya kebanyakan, nah dikeluarkan lewat buang air kecil. Kalau kita minumnya kurang, maka ginjal tahan air. Kita tidak akan buang air kecil, karena tanda dehidrasi kalau sudah jarang buang air kecil. Dan urin kita, cairan urin kita atau kencing kita akan pekat warnanya. Kemudian ginjal juga menghasilkan vitamin D aktif dan juga meregulasi mineral dan elektrolit atau garam, ya, seperti natrium, kalium, fosfat, dan kalsium. Kemudian ginjal juga mengatur tekanan darah supaya tekanan darah kita stabil. Jadi kalau tekanan darahnya rendah, maka ginjal akan menahan cairan supaya tekanan darahnya bisa tidak rendah lagi. Menahan garam supaya tekanan darahnya bisa naik. Menghasilkan hormon yang namanya renin. Akan ada nanti renin ini akan mengatur tekanan darah, ya. Kemudian ginjal juga mengatur gluconeogenesis, artinya ginjal juga mengatur kadar gula darah. Jadi kalau gula darahnya rendah, diatur sampai ginjal dihasilkanlah energi selain dari makanan, misalnya pada saat kita puasa dan sebagainya. Makanya kalau orang yang punya kencing manis kemudian sakit ginjal, tidak berjalan gluconeogenesisnya, gampang ngedrop, ya, mudah turun gula darahnya atau hipoglikemia. Kemudian, nah ini kita fokus kepada gagal ginjal. Gagal ginjal ini sebenarnya dua macam, ya. Ada akut dan kronik. Kalau akut tuh mendadak sifatnya, tiba-tiba tidak ada riwayat sakit apapun, tadinya sehat-sehat, tiba-tiba karena suatu hal seperti diare dan sebagainya, kurang minum, tiba-tiba ngedrop, atau karena sakit demam dan sebagainya, tiba-tiba, ya. Dan bisa, kalau akut ini bisa sembuh atau reversible, ya, jadi dia hanya sementara saja. Tapi kalau kronik, ini kerjanya perlahan-lahan, rusak sedikit, kita abaikan, rusak lagi sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, sampai lebih dari 3 bulan, nah tidak sanggup lagi ginjalnya, sudah teriak-teriak, manusianya cuek aja, ya, akhirnya jadilah gagal ginjal yang kronik. Dan gagal ginjal kronik ini ada 5 stadiumnya, ya. Stadium 1 sampai 5. Artinya kalau stadium 1 masih sehat, stadium 2 kita masih tidak ada keluhan, ya, enjoy. Kalau stadium 3 sudah tinggal 60%, 50% fungsi ginjalnya, baru kita mulai mungkin rasa lemas. Lemas, kurang makan, mungkin kurang tidur. Nanti kalau sudah stadium 4, sudah tinggal 30% ginjalnya, barulah kita apa? Anemia, HB-nya turun, ya, kurang darah, tensinya tinggi. Kemudian itulah muncul semua gejala itu kalau sudah tinggal 30%. Jadi Tuhan ini luar biasa, ginjal kita ini sangat baik, ya. Tidak mengeluh kalau masih di atas 30% fungsinya. Kalau sudah tinggal sedikit, sudah tidak sanggup, baru dia mengeluh, baru kita ada keluhan juga. Jadi sangat pengertian ginjalnya, ya. Kemudian gagal ginjal kronik ini sudah semakin meningkat, prevalensi atau jumlah penderitanya semakin banyak, bahkan di usia muda, ya. Di Indonesia karena memang data statistiknya mungkin masih kurang, 12%, 12,5% dari populasi itu pun data untuk pasien di atas 15 tahun. Padahal sekarang makin banyak orang muda yang terkena gagal ginjal, jadi pasti lebih tinggi dari ini, ya. Dan kebanyakan baru terdeteksi dari gagal ginjal kronik yang tahap akhir atau end stage renal disease. Ini yang sudah stage 5.
Jadi karena baru kalau sudah berat biasanya orang Indonesia baru periksa kan, kalau masih tidak berat kan diobati sendiri ya, minum jamu dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa penyebab penyakit ginjal? Penyebabnya yang pertama yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Jadi hati-hati kalau kita punya diabetes mellitus atau ada yang bilang sakit gula atau kencing manis, ini dalam waktu 10 tahun akan mudah sekali jatuh pada kondisi gagal ginjal. Karena kalau diabetes itu akan merusak saringannya tadi, akan bocor saringannya ya. Jadi kalau saringan itu tadinya kecil-kecil jadi besar-besar bolongannya, semua keluar. Kemudian hipertensi, ini terjadi penyempitan pembuluh darah ya kalau hipertensi, sehingga aliran darah ke ginjal kurang, jadi rusak semua sel-selnya. Kemudian karena konsumsi obat pereda nyeri, hati-hati. Golongan non-steroid maupun golongan steroid ya, itu paling banyak golongan non-steroid anti-inflamatori. Jadi seperti ya kalau di Indonesia itu asam efenamat, ibuprofen, ya, natrium diklofenak, sodium diklofenak, gitu ya, itu sangat merusak ginjal secara langsung, dia merusak ginjal. Hati-hati dengan obat anti nyeri yang kita beli sendiri. Kemudian penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif ini ya kita tahu ya semua bahan-bahan semua merusak secara langsung. Kemudian radang di ginjal, lain-lainnya bisa juga emang ada karena riwayat keluarga penyakit ginjal, jadi turunan ada karena kelahiran prematur, karena adanya trauma atau ada benturan di daerah perut, rusak ginjalnya juga ada karena autoimun seperti lupus dan juga karena penyakit lainnya, karena batu ya itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Faktor risiko lainnya adalah usia tua ya, usia lebih dari 60 tahun. Nah, ini obat yang merusak ginjal adalah golongan anti nyeri. Kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah juga dapat menyebabkan gagal ginjal kalau dalam jangka waktu lama. Terus dari gagal ginjal akut, kadang kalau tidak membaik bisa jadi kronik. Kemudian karena herbal, hati-hati ini ya, herbal karena zat kontras pada saat pemeriksaan ataupun ada penanganan radioterapi. Kemudian juga minuman berenergi ya, yang membuat kuat, yang penguat-penguat itu ya, hati-hati. Logam berat ini hati-hati banyak terdapat di ikan laut dan juga di hewan. Gagal ginjal kronik, stadium 1, 2 tidak ada gejala ya. Tapi kalau stadium 3, 4, 5 terutama yang 4, 5 gejalanya seperti ini. Pertama, tekanan darah tiba-tiba tinggi, sudah diobatin tidak, susah sekali turunnya. Kedua, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil. Tadinya sering, apalagi yang diabetes, malam-malam biasanya kan 3-4 kali buang air. Oh, sekarang sudah sehat, diabetesnya sudah sembuh, sudah jarang buang air kecil katanya. Ternyata karena sudah gagal ginjal, jadi urinnya sangat kurang, buang air kecil jadi jarang ya, karena justru sudah gagal ginjalnya. Kemudian adanya darah dalam urin, jadi buang air kecil warna merah. Sulit tidur, ya, jadi minum obat tidur akhirnya. Lemah, lemas, hilang nafsu makan, mudah sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal-gatal karena kulitnya kering ya. Kemudian mudah sesak nafas, bengkak-bengkak di tangan, di kaki, di kelopak mata, dan mual muntah hebat sehingga tidak bisa makan sama sekali ya. Dikira sakit mah, padahal ternyata sudah gagal ginjal. Hati-hati dengan mual muntah. Kemudian ini ya tadi mudah lelah dan pucat karena HB-nya pasti turun ya, hemoglobinnya. Cegukan terus, tidak sembuh-sembuh, mudah kram dan kesemutan di kaki. Kemudian bisa impoten pada pria, tidak haid lagi pada wanita, jadi pada belum waktunya menopause sudah tidak haid. Kemudian kalau sudah berat sekali, sudah stadium 5 tidak diobati, bisa kejang-kejang sampai koma. Karena racun ya, racunnya tadi tidak dibuang, limbah dalam tubuhnya tidak terbuang, jadi bisa sampai ke otak. Dideteksinya dengan apa? Kita harus memeriksakan darah kita. Ada racun namanya urium dan kreatinin, itu meningkat. Kemudian GFR ini adalah glomerular filtration rate. Jadi laju filtrasi glomerulus atau kemampuan ginjal menyaring itu menurun, ya. Kemudian kita cek urinnya ada protein, ada darah, ya. Itu tanda-tandanya. Kemudian kalau di USG bisa kelihatan ginjalnya mengerut
mengkisuk gitu ya, mengecil dengan CT scan. Kemudian ronsen dengan teras dan biopsi jarang ya, karena biasanya sudah terdeteksi dengan darah dan USG sudah terlihat, tidak perlu biopsi. Biopsi kalau ada penyebab yang lain. Kemudian terkadang serum kreatinin, tadi racun yang saya bilang tadi ya, peningkatan urium dan kreatinin. Terkadang kreatinin meningkat padahal tidak gagal ginjal, itu bisa karena ada usia tua ya. Jadi memang sebenarnya usia di atas 60 tahun fungsi ginjal pasti turun. Tapi tidak selalu jadi gagal ginjal. Nah, nanti ada caranya bagaimana supaya tidak gagal ginjal ya. Kemudian pada jenis kelamin pria biasanya memang lebih tinggi kreatininnya karena massa otot ya. Suku bangsa tertentu kreatininnya bisa lebih tinggi. Makanya beda suku bangsa, beda standar. Kemudian riwayat operasi amputasi, kemudian riwayat kreatinin sebelumnya dan aktivitas yang berat ya, itu bisa jadi meningkat. Jadi harus dicek lagi selama 3 bulan, dilihat kalau memang tidak gagal ginjal harusnya akan membaik sendiri. Komplikasi gagal ginjal. Jadi kalau sudah kena gagal ginjal pasti tadi anemia, kurang darah. Kemudian akan jadi malnutrisi kalau mau muntah ya, jadi kurang gizi. Kemudian akan terjadi dislipidemi atau kolesterolnya akan naik. Kemudian akan jadi asam tubuhnya, gagal jantung karena penumpukan cairan ya, karena kencingnya kurang jadi airnya tidak mau keluar kemana, akhirnya numpuk di jantung. Kemudian terjadi hiperparatiroid oleh karena ginjal tadi produksi vitamin D ya, vitamin D kurang akan merangsang paratiroid menghasilkan hormon lebih lagi sehingga jadi hiperparatiroid. Hormon paratiroid itu dekatnya kelenjar gondok ya, tadi kelenjar gondok dekatnya lokasinya. Kemudian elektrolit imbalance karena tadi ginjal kan mengatur natrium, kalium, fosfat, kalsium ya, semuanya itu diatur. Tapi kalau yang ngatur rusak dirinya terjadi imbalance. Kemudian hipertensi dan osteodystrofi. Jadi tulangnya jadi kropos ya, tulangnya jadi lembek, tidak kuat lagi, mudah patah tulang walaupun masih muda. Kalau sudah kena gagal ginjal ya pilihannya 2 ya, hidup atau bisa jadi fatal. Terapinya yang pertama adalah kontrol tekanan darah, jangan sampai tinggi terus, kontrol gula darah selagi kita belum kena. Kalaupun sudah kena harus dikontrol karena gampang ngedrop, biasanya gampang turun ya. Tangani komplikasinya dan hidup sehat. Nah, ini kalau cuci darah jangan sampai ya. Emang alatnya bagus sih ya. Ini untuk cuci darah. Itu adalah pilihan renal replacement therapy. Jadi kerja ginjalnya digantikan oleh mesin ini. Tapi kalau tidak dicuci darah, tidak di dialisis, ada pilihan transplantasi atau cangkok ginjal. Kemudian juga bisa ada cuci darah yang lewat perut. Jadi di rumah ya dikerjakan sendiri, diberi selang perutnya ya. Jadi cairannya keluar masuk lewat selang itu. Ini ya tempat saya bekerja, ini pasien-pasien di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung ada sekitar 160 sampai 170 pasien yang cuci darah ya rutin seminggu 2 kali. Bagaimana kita mencegah? Ini lebih ke pencegahan ya, gagal ginjal kronik, hidup sehat. Kita mungkin sering dengar ya, tapi apa efeknya kepada ginjal? Nah, ini hati yang gembira. Hati yang gembira ini meningkatkan sistem imun dan menurunkan tekanan darah sehingga ginjalnya tidak rusak oleh karena tekanan darah tinggi maupun karena autoimun ya. Jadi orang yang sering emosi negatif, sering stres, ini resiko terkena diabetes dan hipertensinya sangat tinggi. Jadi dengan kita menjaga emosi kita, maka tekanan darah lebih bagus ya, sehingga resiko ginjal tidak turun. Nanti kalau sudah gagal ginjal memang jadi mudah juga depresi dan sebagainya. Istirahat yang cukup ya 6-8 jam per hari, jangan kurang dari 6 jam ya, karena kurang tidur akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan hipertensi. Dan tadi dari penyakit jantung dan hipertensi bisa ke gagal ginjal. Diet yang seimbang, ini akan saya tekankan di sini. Kenapa? Secara medis ya, secara ilmu kedokteran masih dipercaya bahwa protein hewani ya daging itu merupakan high biological value protein. Jadi protein dengan nilai biologis yang tinggi. Padahal setelah saya baca banyak referensi sebenarnya tidak ya. Secara ilmu kedokteran iya, tapi ternyata
banyak penelitian dari bidang gizi yang mengatakan bahwa protein nabati itu memiliki kandungan asam amino yang sisa metabolismenya lebih mudah difilter oleh ginjal, terutama yang ginjalnya masih sehat, ya. Makanya sebelum gagal ginjal, saya sarankan adalah plant-based diet. Jadi makan makanan nabati, biji-bijian, kacang-kacangan, polong-polongan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ini bukan sekedar kata-kata, ya karena jelas kalau kita makan makanan nabati akan menurunkan resiko hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan penyebab gagal ginjal lain. Kemudian kita dengan makanan, nah ini saya langsung ini aja ya, ada penelitian selama 5 tahun pada tahun 2010, jadi sudah lama sebenarnya. Pada pasien yang sudah gagal ginjal, tapi masih stadium awal, ya diberikan obat yang namanya natrium bikarbonat. Tadi kan ginjal kan mengatur asam basa. Nah, gagal ginjal awal jadi mulai asam tubuhnya. Jadi dikasih obat natrium bikarbonat ini supaya tubuhnya basah. Dengan dikasih obat yang membuat tubuh basah, maka ternyata progresivitas penyakitnya sangat menurun sehingga fungsi saringannya ini jadi bagus. Sehingga kebutuhannya untuk dicuci darah jadi menurun. Nah, ternyata untuk mendapatkan asupan vitamin yang basah dalam tubuh kita tidak harus melalui obat atau vitamin suplemen gitu ya. Tapi kita bisa dapatkan dari diet makanan yang alkalin. Nah, diet makanan yang alkalin ini akan tadi menekan progresivitas penyakit gagal ginjal. Sedangkan diet yang asam akan membuat tubuh semakin asam, jadi ginjal akan semakin berat fungsinya untuk mempertahankan kenetralan pH tubuh. Jadi semakin sakit ginjalnya. Ternyata diet yang asam itu adalah apa? Daging, produk daging seperti keju, kuning telur, kemudian ikan, dan ada yang nabati memang kacang tanah, tapi ini pun dalam jumlah yang banyak. Kemudian minuman berkarbonasi atau soda dan padi-padian tapi dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk yang nabati ini kalau jumlahnya kebanyakan. Jadi makan nasi yang secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Kita lihat aktivitas kita ya, kalau emang nyakul di kebun ya silakan. Tapi kalau banyak duduk atau membaca dan sebagainya harus secukupnya. Dan diet yang basah adalah biji-bijian, polong-polongan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan putih telur. Itu diet yang basah. Jadi ini yang memang saya tekankan bahkan untuk pasien yang sudah gagal ginjal. Makanannya harus banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Kenyataannya adalah pada pasien gagal ginjal seringkali dokter menyuruh memakan daging untuk meningkatkan HB-nya. Tapi saya kurang disuruh makan daging. Memang HB-nya naik, tapi saya lihat pasien yang tidak mau makan daging, dia makan kacang hijau, HB-nya naik, bagus sekali. Dan kondisinya bukan hanya HB naik, tensinya juga bagus gitu ya. Jadi yang makan daging, ya HB naik, tensi juga ikutan naik. Nah, ini rekomendasi untuk yang sudah terkena sakit ginjal, kalau memang sudah ada ya. Jadi kalau fungsi saringannya masih 90, masih 60 sampai 90 hanya rendah natrium atau rendah garam. Kalau 30 sampai 59 itu rendah garam, rendah fosfor. Fosfor ini ada banyak di susu dan produk susu ya. Dan juga makanan kaleng, sarden yang kaleng dan sebagainya. Kemudian makanan yang produk pabrikan ya yang dikemas-kemas itu tinggi sekali fosfornya, itu harus rendah fosfor dan dikurangin. Jadi makan yang alami saja. Harus rendah protein, jadi tidak boleh terlalu banyak protein. Artinya kalau mau dihitung 0,6 gram per kilogram badan per harinya. Boleh ke ahli gizi kalau mau menghitung ini. Ya, kita tidak sempat membahasnya. Kemudian kalau sudah semakin turun, fungsinya tinggal 15 atau kurang dari 15, 30 atau kurang. 1,2 gram per kilogram berat badan per hari kalau sudah cuci darah. Karena kalau cuci darah proteinnya terbuang lewat cuci darah. Dan harus mengurangi minum kalau sudah kena gagal ginjal. Udara akan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan hipertensi. Kemudian pengendalian diri, tidak merokok, minuman beralkohol, minuman berenergi tadi ya, energy drink. Kemudian zat aditif. Zat aditif ini seperti makanan yang mengandung pewarna, pengawet, perasa, dan sebagainya. Karena itu sangat merusak ya, merusak ginjal secara langsung. Kafein juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan mengurangi penyerapan zat besi. Jadi
semakin berat ya kalau sudah kena gagal ginjal. Sinar matahari, nah tadi kan fungsi ginjal menghasilkan vitamin D. Nah, sinar matahari ini mengaktifkan vitamin D. Jadi supaya mengurangi resiko tadi osteodistrofi dan juga osteoporosis ya. Itu untuk gagal ginjal dan juga beberapa sehat tulangnya. Meningkatkan hormon melatonin, membantu siklus tidur dan menghasilkan keringat. Ini untuk pasien gagal ginjal saya wajibkan ini berjemur supaya dia bisa berkeringat dan mengeluarkan cairan karena tidak bisa kencing. Jadi keluar aja lewat keringat seperti itu. Dan membantu siklus tidurnya. Berolahraga, dengan olahraga yang banyak bergerak dan tidak banyak duduk ya, itu akan membantu untuk meningkatkan imun, kemudian meregulasi hormon, menurunkan obesitas, tekanan darah turun, gula darah juga bisa terkontrol. Hubungan sosial yang baik, jadi dengan emosi yang positif ya tadi seperti tadi hati yang gembira ya, masalah yang gembira, tekanan darah dan penyakit kardiovaskulernya jadi tidak ada ya, tekanan darah jadi normal. Air jernih harus cukup ya, dan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak bersuhu ekstrim ya. Jadi ini kebutuhan tubuh. Kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan, boleh ditambahkan lagi 60 cc. Jadi yang penting adalah urinnya harus berwarna jernih. Minum yang banyak karena kalau sudah gagal ginjal sudah tidak boleh minum lagi. Minumlah air putih sebelum Anda dilarang minum air putih ya. Kecuali yang sudah gagal jantung, yang mungkin minumnya juga tidak boleh banyak lagi. Jangan minum yang soda, minum botol, kaleng karena tadi tinggi fosfor ya, merusak ginjal. Hidroterapi dengan rendam kaki air hangat menurunkan tekanan darah yang tinggi. Tuhan yang terutama dengan kita selalu berdoa, merenungkan kebaikan Tuhan, bersyukur, berserah, menurunkan hormon yang namanya kortisol sehingga gula darah, tekanan darah jadi turun ya, tidak tinggi. Kemudian juga meregulasi gula darah karena kalau kita stres itu akan dipecah ya semua energi di otot itu jadi gula darah. Jadi gula darah otomatis naik. Jadi kita banyak berdoa dan berserah. Itu saja kesimpulannya, jaga kesehatan ginjal kita, jaga asupan cairan tubuh, makanan bernutrisi terutama yang nabati, kontrol gula darah, tekanan darah, jangan merokok dan jangan minum alkohol serta minuman berenergi, jangan sembarangan konsumsi obat, terutama obat anti nyeri ya, dan jangan suka menahan buang air kecil ya, supaya tidak menjadi batu ginjal. Jalankan pola hidup sehat. Kiranya Tuhan memberkati. Sayangi ginjal Anda. Nah, persilakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Dr. Ardina. Kita akan buka ruang tanya jawab setelah kita tutup. Dipersilakan, Simpson. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya kedengaran? Kedengaran, tapi nggak begitu kecil ya. Kecil Mungkin suaranya. dibesar, ya. Oke, dibesarin ya. Halo, sekarang kedengaran? Ya, bisa lah. Halo? Tes, Halo. tes mic. Sudah bisa? Sudah bisa. Oke. Ya. Ada malam mendung dalam hatiku, suatu nyanyian amat merdu, lagu manis yang aku telah dengar itu memberi damai pada jiwaku. Damai, damai ajaib
damai ajaib turun dari Bapa di surga. Oh, menentuilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Damai. Terima kasih Simpson. Dipersilakan Dr. Ardina untuk menutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami datang kepada mengucap syukur oleh karena kesempatan untuk ibadah dan juga pelajaran kesehatan pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati agar Tuhan berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk dapat melakukan pola hidup sehat yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kiranya Tuhan yang memampukan, karena itu adalah hal yang tidak mudah untuk kami mengendalikan diri kami dan menahan selera kami. Saya akan percaya Tuhan akan menuntun kami masing-masing, sehingga dengan tubuh yang sehat, kami dapat melayani Tuhan dan dapat jadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami semua apabila di antara kami ada yang sakit, walaupun kami sudah bisa menjaga kesehatan kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, dan boleh menjamah dan menyembuhkan kami. Pakailah kami Tuhan senantiasa menjadi alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, kehendak menjadi karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.